Oke, di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang HTML tables, di mana kita berhasil menampilkan data yang cukup sederhana dengan menggunakan baris dan kolom yang ada di table. Jadi di sini yang teman-teman lihat adalah data tentang penjualan buku. Katakan aja kayak gitu ya, biar lebih mudah kita untuk membayangkannya. Dan yap, ini masih basic banget. Karena kita baru cuma make elemen baris dan kolom aja. Padahal HTML tables lebih dari itu. Sebagai contoh ya, ini saya pindahin di versi Excel atau number supaya teman-teman lebih mudah buat ngebayangin. Jadi kadang kita itu perlu bentuk table yang lebih advance gitu ya. Contohnya kayak ada di sini, saya punya satu tambahan kolom yang dia itu saya beri nama kolomnya sebagai total bayar, dan di samping kanannya bakal menampilkan data total bayar dari semua produk yang ada di table saya. Nah, kalau teman-teman perhatikan kolom total bayar ini, saya menggabungkan 3 kolom yang ada di table saya. Nah, untuk mencapai tampilan seperti ini, kita bisa pakai atribut yang ada di table, namanya adalah cell span. Cell span ini artinya kita bisa membuat beberapa kolom menjadi satu kesatuan. Caranya gampang banget. Kita tinggal nambahin atribut call span, terus kita define, kita kasih tahu si atributnya, kita tuh pengen nge-merge berapa cell sih, berapa kolom sih. Kita langsung coba aja ya. Berarti di HTML saya, di tables.html, saya mau tambah satu tr lagi karena ini merupakan satu baris baru gitu ya. Jadi saya pengen bikin satu tr lagi di sini. Terus saya buat sebuah td, dimana di sini saya bakal kasih nama kolomnya dengan total bayar. Lalu sementara saya nggak bakal pakai si call span-nya dulu biar kalian bisa lihat perbedaannya. Lalu saya bakal tambahin lagi total bayar itu dengan value, kalian bisa ngasal aja. Kalau ini saya hasil hitung ya. Dengan value Rp3.518.500. Nah, ini saya save, lalu saya coba refresh HTML table saya, maka tampilannya bakal seperti ini. Nah, kalian bakal perhatikan di mana dia itu bakal condong ke kiri semua. Karena defaultnya dari kolom yang ada di table itu bakal condong ke kiri. Sementara yang bagian kanannya bakal kopong. Nah, kita bakal coba buat nerapin atribut call span gitu ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, ada 4 kolom. Saya pengen total bayar ini kolomnya berada di posisi kolom keempat. Maka dari itu saya bilang ke si TD-nya, TD kamu bikin call span dong sebanyak 4 kolom gitu ya. Saya coba save, lalu saya refresh. Maka hasilnya bakal seperti ini. Nah, mudah banget kan teman-teman? Tinggal kita bilang aja ke kolom mana yang pengen kita beri atribut kolom span, atau kolom mana yang mau kita merge cell-nya, dan tinggal kita define berapa banyak cell atau jumlah kolom yang mau kita merge gitu teman-teman. Nah, cara saya teman-teman bisa main-main di bagian value ini. Mungkin kita bisa coba apa jadinya kalau kita buat jadi 3 doang. Jadi 3 doang gitu ya. Maka yang bakal terjadi adalah seperti ini. Dia cuma nge-merge sebanyak 1, 2, 3 kolom gitu ya. Padahal dia punya satu kolom lagi yang tersisa. Terus kalau saya buat lebih dari kolom yang tersedia gimana? Hasilnya kayak gini. Ini saya buat 5 ya, terus saya refresh. Nah, dia bakal menambahkan secara maksa satu kolom lagi di kanan gitu ya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar untuk menghitung jumlah kolomnya di sini yang ideal. Gitu atribut call span semudah itu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang pengen teksnya berada di rata kanan seperti yang kita buat di file numbers kita atau Excel kita ini, di sini kita perlu mulai pakai namanya atribut CSS di tag HTML kita. Sebenarnya nanti kita bakal bahas di chapter tentang CSS, tapi nggak apa-apa, sekarang kita mulai coba buat pakai CSS internal karena masih nyangkut ke pembahasan tentang atribut di HTML. Jadi di sini kita bisa nambahin atribut style, di mana kita ngedefine property CSS untuk tag HTML kita. Karena saya pengen teksnya ada di kanan, jadi saya bilang style text alignment right, save gitu ya. Kita refresh, maka dia bakal ada di kanan.
Nah, selain cell span, di HTML table juga ada istilahnya row span. Kalau tadi kan kolom ya, kalau sekarang itu baris gitu. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa baris menjadi satu baris. Contohnya kayak yang ada di sini. Dimana yang bagian kiri itu cuma ada 2 baris, nama dan nomor telepon doang. Sedangkan yang bagian kanan itu ada 3 baris. Caranya juga sama kayak ketika kita nge-define all span, dimana tinggal kita bilang aja ke bagian kolom yang mana yang mau kita gabungkan kolomnya. Nah, kalau yang sekarang kan berarti kolom yang mana nih yang mau kita gabungkan barisnya. Jadi kalau misalkan di bagian sini, di bagian telepon, tinggal kita bilang aja row span terus berapa banyak. Nah, kita mau coba row span ini di HTML table kita. Mungkin di sini saya bakal nambah satu kolom di bagian kiri yang bakal saya beri nama data penjualan. Nah, biar kebayang, kita langsung coba aja di HTML table kita. Saya bakal nambah satu kolom baru di bagian paling kiri dan saya bakal kasih nama kolom itu dengan nama data penjualan mungkin. Oke, ke bagian Visual Studio Code ya. Berarti di bagian baris pertama itu saya mau nambah satu TH yang saya beri nama data penjualan. Terus saya coba refresh dulu ya. Agar 4 kolom ini mentok ke kanan, saya mau ngasih tahu ke si TH ini buat menggabungkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, sebanyak 5 baris atau 5 kali row span ya. Row span 5. Save. Saya refresh, maka hasilnya seperti ini. Tada! Yap, gitu caranya teman-teman, cukup mudah banget, sama aja kayak ketika kita ngebuat cell span.